sama-sama kita muliakan Bhikkhu Sangha yang mulia, Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia bersama Ibu, yang saya hormati Mas Wakil Rektor Universitas Prasetya Mulia, Mas Wisnu Aturmun, Mas Sugandaro, yang saya hormati Ibu Ida Yuda Wijoyo selaku orang tua, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh dari komunitas mahasiswa Buddhis Widyodaya, dan juga adik-adik dan teman-teman mahasiswa komunitas mahasiswa Buddhis dan seluruh sivitas akademika Universitas Prasetya Mulia yang berbahagia. Sesanti yang bahagia, rasa sukacita yang mendalam dan penuh pujian kepada Yang Maha Agung, kepada Guru Agung kita Buddha Gautama, karena atas kasih sayang dari para guru-guru suci itu, kita pada malam hari ini bisa bertemu dalam peringatan Trisuci Waisak di ruangan yang sangat dingin ini. Tadi saya lihat juga teman-teman hanya yang kedinginan harus ke belakang. Saya melihat dan merasakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Duta Besar tadi, bahwa adik-adik ketika mengikuti acara ini luar biasa. Ruangan ini sangat hening, sungguh memberikan vibrasi yang positif bagi kita semua. Adik-adik juga mendengarkan dharma wacana yang diberikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhammasubhu Mahathera dengan sangat tenang. Jarang biasanya kalau ada khotbah atau dharma wacana atau ceramah itu mahasiswa bisa tenang. Biasanya ada keriuhan-keriuhan tersendiri. Tapi malam hari ini saya menyaksikan sendiri sesuatu yang menunjukkan bahwa teman-teman mahasiswa di Universitas Prasetya Mulia bersadana melakukan disiplin spiritual dalam dirinya dan juga dalam interaksi dengan sesama, dan juga tentu saja ini karena mendukung proses pembelajaran yang akan Anda lalui di Universitas Prasetya Mulia. Saya juga gembira malam hari ini acara peringatan Trisuci Waisak tidak hanya dihadiri oleh saudara-saudara umat Buddhis, tetapi saya yakin hadir di antara kita juga saudara-saudara kita yang beragama lain. Pak Wakil Rektor, mohon maaf mungkin juga baru pertama kali mengikuti acara Trisuci Waisak. Dan saya sendiri lahir besar di Bali dengan tradisi agama Hindu, dengan banyak melekat di dalamnya budaya Bali, juga sudah sering mengikuti acara-acara seperti ini, termasuk juga mengikuti puja yang dilakukan oleh saudara-saudara umat Buddha. Dan ini menunjukkan bahwa peringatan Trisuci Waisak itu adalah menjadi momen kebersamaan persaudaraan kita yang sudah ada dalam tradisi yang diwarisi oleh para leluhur kita dari tahun ke tahun. Apa yang disampaikan oleh Bhante Dhammasubhu itu menunjukkan Indonesia itu adalah sebuah negara yang tua, dan di dalamnya adalah masyarakat yang sudah sangat lama hidup di dalam kerukunan. Kita
berbeda-beda, tetapi tetap bersaudara, bersatu, seperti yang termuat di dalam Kakawin Sutasoma. Kitab Kakawin Sutasoma ini adalah kitab yang ditulis oleh Putatula, itu leluhur saya juga berarti, di masa Majapahit. Dan salah satu hal yang menjadi sumbangan dari kitab Kakawin Sutasoma itu adalah bukan hanya ajaran tentang Pancasila Krama, tetapi juga mengajak pada kita untuk belajar tentang asih, bicara soal kasih sayang, meta, yang memang merupakan inti ajaran Buddha. Dan juga di dalam kitab Sutasoma itu ada satu sesanti yang kemudian dipakai oleh negara ini, yaitu Bine Eko Tunggal Ika Tana Dharma Mamelukan. Ini adalah sesanti yang luar biasa diwarisi oleh tradisi-tradisi Buddha dan Hindu di Nusantara, dan itu dilanjutkan sampai saat ini dan menjadi sesanti bangsa kita. Kita kasih aplaus pada saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada adik-adik mahasiswa di dalam peringatan Trisuci Waisak ini. Kita diberikan satu hal yang penting tadi disampaikan oleh Ibu dan Suku Mate. Selalu di negara kita itu tidak kekurangan dengan peringatan, perayaan. Setiap agama punya peringatan dan perayaan. Bahkan mau nambah lagi. Jadi tidak hanya 5 agama yang sudah sekarang ini memiliki peringatan dan perayaan, tetapi masing-masing agama juga memiliki peringatan dan perayaan. Tetapi kadang kita kurang memperhatikan kenapa disebut peringatan dan perayaan. Apakah ini hanya untuk mendapatkan hari libur saja? Hari ini 4 hari ini betul-betul kita menikmati libur. Menurut saya peringatan itu adalah tempat kita untuk mulat sarira. Kalau bahasa Jawanya mulat sarira, kalau bahasa Bali mulat sarira. Introspeksi diri untuk mengingat. Mengingat tentang apa? Mengingat tentang apa yang dirayakan atau diingat. Selalu ada dimensi peringatan itu tidak hanya vertikal. Selalu peringatan itu selalu disebutkan sebagai peringatan hari raya yang dimensinya vertikal. Kalau teman-teman Muslim sebutkan abluminallah, ke atas, mengingat tentang Tuhan, mengingat tentang Sang Maha Agung, mengingat tentang Yesus, mengingat tentang Sang Yang Maha, ke atas, vertikal. Tetapi kita juga sering lupa bahwa yang kita ingat bukan hanya yang vertikal, yang kemudian menumbuhkan rasa bakti kita kepada Sang Maha Agung, tetapi juga harus mengingat secara horizontal. Abluminanas, yang kita sebut bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bahkan hubungan manusia dengan Allah. Abluminallah, abluminanas, bakti dan kasih. Karena ajaran yang ada di dalam tradisi-tradisi agama kita tidak hanya tauhid, tidak hanya kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa, pada Sang Yang Widi, pada yang menciptakan kita, tetapi juga membuka dan mendorong dan menyuburkan rasa kasih sayang kita pada sesama dan juga kepada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Sarwa tubuh, sarwa satu, sarwa prani ditangkap. Bagaimana membuat semua makhluk itu berbahagia. Itulah sebabnya mengapa peringatan
itu harus dimensinya tidak hanya vertikal tetapi horizontal. Saya sangat gembira pada peringatan Triyuh Suci Waisak, teman-teman mahasiswa Buddhis juga menjalankan rasa asik dengan berdana punya, berpunya, berdana pada berbagi pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, melakukan punya kepada para bhikkhu sana, tetapi juga melakukan aksi-aksi yang berkesadaran untuk menyelamatkan lingkungan melalui tadi yang disampaikan oleh bhikkhu itu melepaskan. Karena memang ancaman climate change, perubahan iklim global ini luar biasa dan ini tidak bisa kita lakukan dengan sendiri-sendiri, tapi kita harus lakukan secara bersama-sama, memanfaatkan seluruh momen yang kita miliki untuk melakukan penyelamatan sarwa prani, semua makhluk itu di dunia ini. Saudara-saudara yang saya hormati, saya juga ingin berpesan bahwa peringatan Triyuh Suci Waisak mengingatkan kita pada apa yang disampaikan oleh Bante Dhammasubha Mahathera tadi. Ilmu, nilai, dan kualitas. Betul Bante? 3 hal yang penting. Dan saya kira ini relevan untuk teman-teman mahasiswa dan sivitas akademika yang saat ini kita berada dalam habitatnya, habitusnya itu adalah perguruan tinggi. Ilmu dan nilai, ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap agama itu mengajarkan bahwa Anda lahir ke dunia itu dalam kegelapan. Avidya kalau dalam kasana pemikiran gelap. Apa yang membuat kita bisa terang dari kegelapan itu adalah widya, ilmu, pengetahuan. Itulah sebabnya mengapa dalam tradisi seluruh agama yang dilakukan adalah memerintahkan Anda semua untuk membaca, belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan. Di Islam disebut sebagai ikro. Ikro itu membacalah. Membaca itu dalam pengertian tidak harfiah, tidak teks saja. Membaca alam semesta ini. Demikian juga proses penciptaan Brahma di dalam hidup. Saktinya Saraswati. Ini ilmu pengetahuan. Semua penciptaan itu membutuhkan upaya kita untuk terus-menerus mendapatkan apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan dan seterusnya untuk membangun kesadaran kita sehingga tidak kegelapan lagi. Tetapi kita sering lupa ilmu itu selalu dipisahkan dengan nilai, dengan values, dengan ajaran. Sehingga akibatnya ilmu berjalan untuk ilmu, science for science, ilmu untuk ilmu. Padahal esensi dari ilmu itu adalah dipandu dan dijiwai oleh nilai. Nilai-nilai apa? Nilai ajaran Dhamma, nilai-nilai ajaran Dharma yang menuntut kita supaya ilmu itu berguna, bermanfaat. Kalau Pak Wakil Rektor itu keagama itu ada guyub rukun migunani, migunani wong liya. Bahasa Jawa mohon maaf, migunani wong liya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu values atau nilai. Sehingga kalau ilmu tanpa nilai, dia hanya untuk mengejar sesuatu yang tanpa ujung, tidak bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu, di Prasetya Mulia sangat tepat sekali kalau ilmu itu disandingkan atau diperkuat dengan values, dengan nilai-nilai yang kita
Itu saya kira pesan kita pada malam hari ini. Sangat penting kita belajar ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, menguasai sains dan teknologi, tetapi jangan lupa dengan dalam ajaran-ajaran kita. Nah, yang ketiga, ini juga meneruskan apa yang disampaikan oleh Bante Dhammasubho Mahadeva. Esensi dari semua hal yang kita lakukan adalah praktis, latihan, sadhana, karma, kebajikan yang kita lakukan. Ilmu dan nilai itu akan tidak bisa kita rasakan manfaatnya kalau kita tidak amalkan. Jadi orang Jawa itu punya filosofi, ngelmu itu kelakuannya kaki laku. Ilmu itu harus dijalankan sampai menjadi sebuah sadhana, perilaku. Hanya dengan itulah kita akan bisa mewujudkan kebahagiaan. Kalau ilmu itu berhenti sebagai ilmu, tidak menjadi hal yang dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan kita, maka dia akan menjadi sesuatu yang mengawang-awang sifatnya. Makanya saat dipesan dari Bante luar biasa untuk mewujudkan kualitas. Ilmu, nilai, dan kualitas itu tidak akan muncul kualitas kalau tidak ada praktek, disiplin yang berkesadaran. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman mahasiswa Buddhis tidak hanya berhenti menuntut ilmu, menguasai ilmu pengetahuan, tetapi mengamalkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa menjadi sadhu, siddha, siddhi, dan suddha. Suddha itu adalah kesucian. Kita terus memperoleh mencari kesucian. Kesucian itu tidak hanya dalam pikiran, perkataan, tetapi dalam perbuatan. Di dalam kasana ini disebut dengan trikayu parisuddha. 3 yang harus kita berpikir yang suci, berkata yang suci, dan berbuat yang suci. Tetapi untuk mendapat apa? Siddha, kemampuan. Siddhi itu artinya, kalau orang Jawa sebut kesaktian. Dan yang terakhir adalah sadhu. Beliau adalah sadhu. Sadhu adalah orang suci, sadaka yang bisa menjalankan dan juga melakukan upaya terus-menerus untuk mencapai pencerahan. Apa yang kita lakukan saat ini dengan praktis mengamalkan itu mudah-mudahan bisa menjadi fondasi bagi kita untuk mewujudkan Indonesia maju. Karena tidak semua, atau kita belajar dari sejarah, banyak negara yang bisa mencapai kemajuan karena kemampuan dia untuk melakukan perubahan mental, perubahan etika, yang perubahan dari perilaku masyarakat. Lompatan-lompatan kemajuan itu bukan muncul begitu saja, tetapi karena perubahan etika, perubahan susila, perubahan perilaku yang kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Loka Samasta Sukino Bhawantu, kalau di tradisi Hindu, Sabe Tata Bhawantu Sukitata, Sadhu